ini cuma alat politik, alat kampanye seorang politisi atau seseorang yang baru belajar jadi politisi untuk menghantam lawan politiknya. Jadi daripada kita ribut-ribut bahwa PKI akan berdiri dan itu nggak mungkin, mustahil, lebih baik kita pelihara Pancasila ini. Karena dan itu bukan sebatas omongan. Pancasila itu sudah mencakup semua untuk bangsa yang majemuk dan plural seperti Indonesia. Karena kata Gus Dur, PKI aja kok ditakutin. PKI aja ditahu PKI itu nggak ada bawahnya kan. Jadi orang yang gampang atau mudah terpengaruh adalah orang yang belum bisa berpikir objektif dan seimbang. Nah, Bang, sesuai pertanyaan saya tadi, katanya kan PKI bisa dikhawatirkan bangkit lagi, ada neo PKI, dikhawatirkan akan terjadi lagi di Indonesia, sehingga banyak yang masyarakat atau beberapa juga para petinggi-petinggi yang memang tokoh-tokoh publik juga yang mengkhawatirkan PKI bangkit lagi. Menurut Abang yang memang peneliti, saya sebut peneliti pergerakan PKI lah, karena dari peneliti masalah 65 lah. Dari S1 sampai S3-nya Abang kan berhubungan semua dengan PKI. Menurut Abang seperti apa sih? Apakah memang bisa bangkit lagi tuh PKI di Indonesia ini? Pertama-tama saya luruskan dulu. Saya mau menambahkan tadi bahwa pelaku sudah jelas. Iya. Sudah disidang, sebagian besar dihukum mati, sebagian besar ini. Tapi banyak di antara mereka yang dipenjara itu tidak tahu apa-apa. Contohnya Pak Pramudiana Tahaptur nggak terlibat dia peristiwa 65 di penjara hanya karena dia pernah berhubungan dengan Lekra. Kemudian Pak Joko Pekik itu kasihan cuma pelukis doang, ya kan? Ini kan membabi buta GBU ya. Nah, pelaku, korban, dan kita harus seimbang melihat antara yang 7, 8, 9 orang terbunuh pada dini hari 1 Oktober dengan ratusan ribu atau jutaan orang masa yang pendukung PKI atau eksponen dari partai tersebut yang juga terbunuh. Kita sebagai generasi muda harus seimbang, harus objektif bahwa antara sekian belas orang ini yang meninggal dengan ratusan ribu ini harganya sama, ya. Nyawa 10-15 orang itu sama dengan 500 ribu, nyawa 1 orang sama dengan 1 juta, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa itu kan yang mati cuma 6-7 orang, jangan begitu. Mereka nyawa manusia, bukan nyawa kambing atau ayam. Yang 500 ribu ini kuantitasnya lebih banyak dan lebih sengsara hidupnya. Ya, nah inilah tugas kita sebagai kaum muda objektif melihat dua hal ini. Dua-duanya adalah korban. Ya. Saya tegaskan lagi, dalangnya ini perlu pencerahan dari pemerintah. Ya kan, siapa? Jelas bukan Bung Karno, jelas bukan Pak Harto, ya, jelas bukan Angkatan Darat. Yang menarik mengatakan bahwa Angkatan Darat dalang. Saya tidak setuju. Angkatan Darat pada dini hari itu korban karena perwira-perwira mereka terbunuh. Dia adalah korban pada saat itu. PKI juga sebagian besar masanya yang tidak apa-apa adalah korban, sama-sama korban. Tapi terlibat PKI. Terlibat beberapa orang-orang di Politbiro dan sebagian pengurus-pengurus pusat PKI terlibat. Dan simpatisan mereka yang tergabung dalam pasukan yang bergerak malam itu dipimpin Letkol Untung, Suparjo dan lain-lain, itu mau tidak mau harus disebutkan bahwa mereka itu adalah simpatisan atau dekat dengan Partai Komunis Indonesia dan punya kecenderungan ke kiri. Itu tidak bisa ditutupi. Hukumnya sudah selesai, ya, sudah dihukum mereka. Ada yang dihukum mati, ada yang hukum seumur hidup dan lain-lain. Tapi ada orang-orang yang saya bilang tadi nggak salah di penjara. Umar Dhani
Apa terlibat di situ? Nggak ada. Kebetulan aja di Polres Angkatan Udara ada kebetulan ada loyalis Bung Karno di penjara. Kasihan. Dia tidak tahu apa-apa di situ. Dia tidak terlibat. Ya kan? Mungkin dia tahu tapi dia tidak terlibat di penjara, mau dihukum mati lagi. Kemudian Subandrio, dia tidak terlibat dalam kasus itu. Hanya karena dia orang Soekarno. Banyak loyalis Soekarno yang akhirnya terbuang. Ya kan? Kasihan mereka yang seperti ini. Nah, jadi jelas sekarang tugas pemerintah adalah membeberkan sebesar itu kepada rakyat sebenarnya apa yang terjadi di ini hari 1 Oktober itu, dari apa yang sebenarnya terjadi, karena sekarang sudah berlalu 55 tahun, 5 dekade setengah, dan anak-anak muda yang sekarang lahir ini bukan lagi angkatan 80 atau 80 seperti saya, 90 seperti adik-adik saya. Ini udah generasi milenial, ini generasi anak saya sekarang. Dan mereka perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada 1 Oktober 1965. Kalau misalnya itu memang sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau apa, dijelaskan kepada publik. Dan saya rasa orang Indonesia itu kan pemaaf kan, dan itu bisa dimaklumi kan seperti itu. Dan jangan lagi kita terpengaruh oleh segala macam sumber-sumber yang tidak jelas, ya kan, bahwa pelakunya Bung Karno, pelakunya Harto, pelakunya Angkatan Darat, ya kan, seperti itu kan. Terus kemudian bahwa semua anggota PKI terlibat. Nah, itu kita juga harus bisa memilah bahwa PKI itu di bagian dalamnya itu di eselon tertingginya yang terlibat seperti itu. Nah, kemudian apakah PKI akan bangkit lagi? Saya rasa tidak. Karena sulit untuk bangkit, dan anggota PKI sekarang ini mikirin hidup aja susah, ya kan, apalagi membangun sebuah partai. Pertama adalah PKI itu adalah anak zamannya, dia tidak mungkin lahir di zaman sekarang, ya kan. Bisa Anda lahir sekarang ini, Anda kan sudah lahir tahun 83 kan, mau lahir lagi ulang sekarang, nggak bisa. PKI itu anak zamannya. Yang dimaksud dengan anak zamannya, dia lahir dalam kondisi situasi, kondisi objektif saat itu yang mengharuskan memang dia lahir seperti itu, ya kan. Kondisi-kondisi seperti itu, ada perang dingin, Uni Soviet lawan Amerika Serikat, lalu ada ketegangan-ketegangan di dalam negeri, ada keadaan-keadaan yang tidak terprediksi waktu itu, yang seperti saya bilang tadi, ya kan, bahwa kalau kita hidup di zaman itu melihat PKI itu mungkin megah, tapi sekarang melihat PKI kan lain. Nah, menilai kejadian 65 dengan perspektif hari ini juga salah, ya kan. Contohnya misalnya pada saat itu, kenapa kok Mahmilub itu bisa Mahkamah Militer luar biasa pada tahun 66 itu bisa menghukum, mengadili dan menghukum orang-orang sipil seperti Pak Subandrio misalnya, ya kan, seperti Pramudiana Ataturk. Kenapa bisa? Ya karena memang saat itu kondisinya, saat itu Mahmilub itu super power luar biasa, lembaga yang serba mahal waktu itu. Sekarang kan nggak ada lagi seperti itu kan, ya kan. Kemudian Partai Komunis ini mau wujud sekarang jelas nggak mungkin. Orang Indonesia itu sekarang makin bebas dan merdeka dan makin kritis, ya kan. Sementara Partai Komunis itu kan menganut yang namanya sentralisme demokrasi, artinya ya setengah otoriter seperti itu. Kita ketemu ketua RT otoriter aja mau kita lempar sendal, ya kan? Iya. Ya kan? Betul kan? Ya. Ada lurah aja kita lawan kan? Iya. Ada wali kota aja kita demo kan? Ya kan? Ada wali kota yang semena-mena kepada masyarakatnya aja kita demo kan. Ada bupati yang nggak mengurus masyarakatnya kita demo. Ini sudah jelas tidak mungkin. Karena saya pernah menanyakan hal ini kepada beberapa tokoh yang pernah eselon atas Partai Komunis. Mungkinkah Pak PKI berdiri? Tidak mungkin, kita ngurus hidup kita sendiri udah susah. Jadi akhirnya sekarang ini PKI jadi alat politik setiap pemilu gitu kan, untuk menghantam lawan, ya kan. Ya, saya masih ingat dulu pada tahun 2014 ketika Pak Jokowi mau mencalonkan diri jadi presiden, dia disebut sebagai anak PKI kan, dia keturunan PKI. Kebetulan di Boyolali itu, paman saya, om saya, dia mendapat perintah langsung dari Panglima TNI saat itu, Pak Muldoko. Langsung dari Pak Muldoko. Jadi Pak Muldoko itu memerintahkan langsung ke Dandim, bukan lagi kepada Kasat, ke Pangdam, tapi langsung ke Dandim.
tolong teliti keluarga calon Presiden Jokowi itu tahun 2013 ya, di Boyolali. Betulkah dia PKI? Kalau PKI kita akan cut dia ini. Itu Pak Muldoko yang bilang begitu. Diteliti, tidak ada jejak bahwa Jokowi itu anak PKI, apalagi ibunya tokoh Nurwani, sama sekali tidak ada. Nah, entah dari mana, karena pada saat Jokowi itu maju sebagai calon wali kota di tahun 2005, tidak ada isu itu. Tapi begitu dia maju, dua kali dia jadi wali kota, tidak ada isu PKI. Kenapa tidak dari dulu? Memang bisa tiba-tiba bapaknya PKI, ya kan? Kemarin PKI, bukan sekarang tiba-tiba PKI kan? Kemudian pada Gubernur Jakarta mulai muncul 2 kali capres dia disebut sebagai anak PKI, dan yang lebih malang lagi dia disebut akan mendirikan negara komunis. Sampai sekarang ada negara komunis di sini kan? Dan tidak mungkin. Jiwa Jokowi itu kan seorang pedagang, nggak mungkin dia seperti itu. Itu kita lihat seperti itu. Nah, akhirnya kita harus berpikiran sehat dan waras untuk menilai isu-isu seperti ini. Ini cuma alat politik, alat kampanye seorang politisi atau seseorang yang baru belajar jadi politisi untuk menghantam lawan politiknya, ya kan? Seperti itu kan? Dia itu tidak mungkin ada, apalagi di masa mendatang. Justru yang dikhawatirkan adalah kelompok-kelompok yang mau mengganti Pancasila dengan ideologi lain, ya kan? Sekarang ini stay safe Pancasila lah, karena ini yang bisa menyatukan kita. Saya kalau ditanya kenapa oleh kawan-kawan, kenapa kamu masih kenapa berpegang teguh pada Pancasila, saya katakan bahwa itu yang bisa menyatukan kita sekarang dan seterusnya, bukan ideologi lain. Kalau kita bawa komunisme menjadi ideologi negara ini akan pecah, berantakan seperti Balkan, seperti Uni Soviet dulu, akan terjadi balkanisasi. Tapi Pancasila ini bukan karena dia sakti seperti buatan Orde Baru. Itu Orde Baru juga ngecap kan, cuma karena ya itu yang kita punya untuk menyatukan kita. Di bawah sayap burung Garuda itulah kita bisa menyatu sebagai satu Indonesia, dan kita tidak perlu mempertanyakan bahwa Anda ini agamanya apa, sukunya apa, organisasinya apa, seperti itu kan. Dulu waktu kuliah ikut apa, seperti itu kan, enggak kan. Nah, Pancasila inilah yang menyatukan kita. Karena kalau seperti kata Bung Karno, yang namanya Pancasila itu bisa mereduksi kekurangan-kekurangan dari Declaration of Independence Amerika dan mengurangi kekurangan-kekurangan dari Manifesto Komunis. Dan ini adalah jalan tengah, jalan terakhir, jalan final bagi Indonesia. Jadi daripada kita ribut-ribut bahwa PKI akan berdiri dan itu nggak mungkin, mustahil, lebih baik kita pelihara aja Pancasila ini. Karena dan itu bukan sebatas omongan. Bagaimana kita mau menghafal, mau memelihara Pancasila aja kita nggak hafal, ya kan? Pancasila itu sudah mencakup semua untuk bangsa yang majemuk dan plural seperti Indonesia. Kecuali kalau kita ini 100% Islam. Kita tidak bisa, orang yang Islam aja macam-macam. Kecuali orang Indonesia ini ateis semua atau komunis semua, terserah. Atau kita orang Indonesia ini orang yang tidak pernah punya rasa kemanusiaan dan sosial sama sekali, individual. Bisa aja kita mau menggunakan liberalisme Amerika sebagai dasar negara yang baru, misalnya. Tapi tidak, kita ini keluar dari rumah kita masing-masing. Kalau kita mau berangkat sekolah itu dengan seperangkat pemikiran yang sudah ditanamkan ibu bapak kita di rumah. Benar nggak? Iya. Ya, saya bapak saya Lampung, ibu saya Jawa. Saya keluar itu dengan pemikiran yang beragam. Karena bapak ibu saya itu ya secara etnik berbeda, secara pemikiran berbeda, walaupun agamanya sama. Ya kan? Saya belajar dari keluarga saya. Kakek buyut saya itu Al-Irsyad. Kakek saya NU, bapak saya NU, saya lebih dekat dengan Muhammadiyah. Ini sendiri sudah plural, dan dari keluarga saya bisa menghargai perbedaan pemikiran. Nah, yang penting sekarang ini di bawah Pancasila ini kita tidak perlu meruncingkan perbedaan bahwa Anda partai A, saya partai B, saya NU, Anda Muhammadiyah, saya nggak perlu itu seperti itu. Dan kalau itu
terjadi, itulah yang menjadi jalan bagi ideologi-ideologi garis keras untuk masuk untuk memecah belah kita. Jadi jangan pusingkan Partai Komunis Indonesia, karena kata Gus Dur PKI aja kok ditakutin, ya kan? PKI aja ditahu, PKI itu nggak ada apa-apanya kan. Sekarang tergantung kepada kita. Kalau misalnya PKI itu bukan hanya anak zamannya, ada beberapa hal yang saat ini dia sudah tidak laku lagi. Orang sekarang sudah tidak peduli lagi dengan ideologinya. Orang sekarang peduli dengan ideologistik. Ya kan? Ya kan? Betul kan? Saya masih ingat satu yang pernah saya baca berkaitan dengan peristiwa 1 Oktober 65 itu. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik itu sempat kehabisan bekal makanan, nasi bungkus dan logistik. Yes. Ya, kan? Saya ingat itu, kalah dengan nasi bungkus katanya. Kan? Iya. Sampai siang nggak ada makan. Iya. Termasuk tahun 454, 450 ya, yang menjaga Monas, yang diperintahkan untuk menjaga Monas, itu mendukung B30 stop. Ya. Enggak selesai kan. Jadi di dalam masyarakat sekarang yang pragmatis, mau menghidupkan komunisme itu bagi saya adalah utopia. Komunisme itu utopia, PKI itu utopia. Di saat suara pemilih bisa dibeli, pada saat pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan kepala daerah, jangan mimpi ada komunisme. Komunisme itu sudah tidak bisa lagi. Saya mengatakan ini betul-betul karena kalau ada seseorang, maaf saya katakan, jenderal mengatakan ada komunisme, kenapa saat dia menjabat tidak ada satupun anggota PKI yang ditangkap, kan begitu? Ya kan? Kenapa baru sekarang mau bilang bahwa komunisme itu bangkit? Bangkitnya seperti apa? Tidak mungkin, ya kan? Itu hanya permainan, itu hanya sebuah alat satu politisi lain untuk menyerang politisi yang lain, ya kan? Itu justru sangat membodohi masyarakat. Saya harap saya mengajak semua anak-anak muda jangan termakan dengan isu-isu seperti ini. Komunisme itu sudah berakhir saat tembok Berlin runtuh. Dan kalau Anda bilang, oh itu ada Cina bukan komunis, cuma ada datang aja ke sana. Kalau komunis Cina itu ya dia akan seperti Korea Utara. Nah, mereka yang masih bertahan dengan komunisme, akan bertahan dengan Partai Komunis Indonesia, mereka akan seperti dinosaurus di Taman Jurassic Park. Tereliminasi, terasing. Korea Utara terasing kan? Iya kan? Korea Utara terasing. Cina bukan lagi komunisme, totok. Dia ada partai komunis, tapi anggotanya cuma 60 juta orang dari 1,4 miliar penduduk. Dan sebagian masyarakat itu sudah tidak percaya dan tidak mengimani komunisme. Mereka semua ada bisnismen, ya kan? Mereka sudah bisnismen, konglomerat terbesar dunia itu dari Cina sekarang, dari Amerika, ya kan? Ya, bukan saya mengatakan bahwa kapitalisme itu lebih bagus dari komunisme atau komunisme lebih baik atau bagaimana, tidak. Realitas masyarakat saat ini adalah pragmatis. Masyarakat kita perlu makan, perlu kehidupan yang layak. Dan dalam beberapa hal komunisme itu utopis. Dan kalau sekarang ada orang yang meneriakkan perjuangan kelas, revolusi, saya rasa itu mimpi. Karena tradisi-tradisi perjuangan kelas revolusi, saya sudah lupa tadi menyatakan kenapa salah satu sebab kegagalan PKI adalah karena tradisi itu milik Eropa, milik negara-negara industri yang selesai melakukan fase tahap perkembangan masyarakatnya. Kita tidak pernah selesai ya. Kita sudah selesai apa masyarakat pertanian? Belum. Kita ini masyarakat industrial? Belum. Kita ini masyarakat yang gamal. Dan ideologi-ideologi itu sulit untuk berkembang dan maju. Faksi utama yang mendukung perjuangan kaum komunis adalah kaum buruh atau kelas pekerja. Di Indonesia, kaum buruh Indonesia itu lemah.
Anda lihat melawan buruh kita Marsina sampai sekarang belum jelas kasusnya seperti apa. Begitu banyak buruh yang mengalami ketidakadilan, ini pun belum selesai. Kemudian itu kalau dilihat dari perspektif revolusi Rusia yang menjadikan kelas pekerja buruh sebagai lokomotif sejarah perubahan. Kalau kita menggunakan perspektifnya Mao, itu kan petani kita sengsara masih, dan itu sulit, ya kan? Kita tidak punya tradisi revolusi dan perang saudara, nggak pernah ada seperti itu. Kita ini negara yang damai-damai aja, dan orang Indonesia cenderung menyelesaikan semuanya dengan jalan kekeluargaan, ya kan? Oke, apa yang terjadi misalnya di Poso, di Ambon, itu kan konflik horizontal antar agama, ya kan, yang dipicu oleh provokator dari luar, bukan hasil dari pertentangan kelas, bukan. Apakah orang Ambon yang Muslim pasti kaya atau yang Kristen pasti kaya atau miskin? Kan tidak. Ini adalah kebencian yang berdasarkan konflik agama, dan ini tidak merata di seluruh Indonesia. Kita tidak pernah mengalami revolusi yang merata di seluruh negeri seperti yang terjadi di Prancis, revolusi industri yang terjadi di Inggris. Revolusi kemerdekaan Amerika, perang saudara di Amerika di pertengahan abad 19. Kita tidak pernah punya insiden rakyat biasa memenggal kepala raja seperti di Inggris, ya kan? Komunisme bibitnya itu lahir di dalam sebuah masyarakat industrial, ya, yang keras, yang biasa melawan kekuasaan ya, yang bersifat menindas, yang penghisapannya sangat kentara, baca Das Kapital. Kita tidak punya tradisi itu. Kita ini sejak revolusi 45 sampai sekarang, kita ini tidak tahu kita ini sebenarnya bentuknya apa. Maksudnya kita ini negara ideologi Pancasila, maksudnya kita ini negara industrial kah? Kita ini negara pertanian kah? Kalau di Malaysia itu dia adalah negara industri, ya. Kedah di utara Malaysia itu memang merupakan pusat dari beras, ya kan, lumbung padi. Tapi Malaysia mengimpor kebutuhan berasnya itu dari negara tetangga Thailand, karena mereka menitik beratkan pada industri. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat industri. Mereka hidup dari investasi, bukan dari masyarakat pertanian, ya kan? Sama dengan Singapura. Nah, kalaupun sudah masuk masyarakat industri, kalau buruhnya sudah sejahtera, komunisme juga susah berkembang. Contohnya Inggris. Akhirnya ada jalan ketiga dari Gideon, ada partai buruh yang lebih memfokuskan diri, ada revisionisme dan marxismenya, yang diperkenalkan Edward Bernstein di Jerman, yaitu sosialisme revisionis, yang lebih menitik beratkan kesejahteraan buruh. Kalau di jalan ketiganya Gideon itu buruh mendapat saham di pabrik dan lain-lain. Jadi kita buang jauh-jauh ketakutan terhadap kebangkitan PKI. Mending kita urus diri kita masing-masing. Anak-anak muda ini berkreatif. Kalau mau jadi PKI ya praktek kreatif itu kan. Kita bisa buat. Kita bisa hidup. Ada di YouTuber aja bisa hidup sekarang kan. Nulis blog, bikin tulisan, entah tulisannya seperti apa, laku, ya kan. Lebih baik menjadi bangsa yang kreatif daripada punya ketakutan. Dan jangan punya mimpi mau membangun partai komunis Indonesia, mau membangun revolusi proletar. Kita tidak pernah punya tradisi itu, dan orang Indonesia itu malas capek, ya kan? Kita ini kan tinggal di suatu masyarakat yang subur, di satu tanah yang subur. Komunisme itu lahir di dalam masyarakat industri di Eropa dengan pertentangan kelas tajam, dan tanahnya tidak subur, sementara kebutuhan itu besar, ya kan? Konflik horizontal dan konflik vertikal besar, penindasan dari kaum atasan terhadap bawahan itu besar.
Manifesto Komunis itu kan sudah menjelaskan di Manifesto Komunis itu menggambarkan kondisi masyarakat Eropa, Amerika, dan masyarakat industri maju. Justru kalau Indonesia jadi masyarakat industri maju yang hebat besar, kemudian ada penindasan berat besar terhadap buruh, mungkin ada gerakan-gerakan buruh, tapi juga bukan partai komunis. Iya. Iya kan? Kalau kita baca Manifesto Komunis, sejarah pembukaan Manifesto Komunis, sejarah seluruh umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Orang merdeka dan budak, patrisir dan plebeyer, bangsawan, rakyat jelata, semua ada dalam pertentangan yang tidak terputus-putusnya. Artinya itu menggambarkan kondisi situasi saat itu di dalam masyarakat industri, masyarakat borjuis Eropa saat itu. Kalau mukadimahnya Manifesto Komunis itu mau di copy paste di Amerika sekarang, nggak jadi, ya, atau di copy paste di Prancis nggak jadi, atau di Inggris, atau di Italia. Akhirnya apa yang terjadi? Partai-partai komunis di Italia, di Prancis masih ada partai komunis, masih punya wakil di parlemen, mengambil jalan yang lain. Mereka tidak mengambil jalan revolusi. Mereka melakukan apa yang disebut revolusi melalui kotak suara. Nah, itu yang dulu mau dilakukan AIBID dan PKI di tahun 55. Tapi dia tidak konsisten di situ. Tiba-tiba dia terjebur kepada blunder biro khusus, sesuatu yang tidak ada dalam leksikon Partai Komunis, menyeret mereka dalam peristiwa 65, 1 Oktober 65. Jadi ketidakkonsistenan itu, ya. Jadi intinya Anda tidak yakin komunis akan bangkit lagi? Tidak yakin, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Dan saya sebagai tidak berpihak di mana-mana, tidak mungkin. Agar kita itu lebih waspada kepada gerakan-gerakan yang membuat kerusuhan di negara ini, itu saja. Membuat masyarakat kita tidak tentram, membuat bom di mana-mana, ya kan? Sebab kalau teroris itu tidak beragama menurut saya. Jadi siapapun bisa melakukan itu, bukan hanya orang Islam kan? Ya kan? Mereka yang memanfaatkan situasi-situasi seperti itu untuk membuat kekacauan, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, itu yang harus diwaspadai. Justru ideologi-ideologi yang mau mengganti Pancasila itu ideologi-ideologi yang bukan komunis, ya kan? Yang mengatasnamakan agama atau apa, itu yang mesti diwaspadai sekarang ini. Ya, bukan partai komunis itu udah akhir dari sejarah, dia sudah hilang dalam lipatan sejarah, dan dia adalah warisan terburuk atau salah satu yang buruk dari abad 20. Iya, yang jadi persoalan itu kan, bukan saya ingin memanjangkan ini Bang, yang jadi persoalan itu kan khawatirnya dia muncul dengan gaya baru, tapi ideologinya, embrionya satu, tapi dengan gaya baru, sehingga menginfiltrasi masuk ke dalam parlemen, masuk ke dalam pemerintahan, dan melakukan, ada juga yang menyebut itu ada penyerangan terhadap ulama, juga merupakan orang-orang PKI yang memang seperti itulah kelakuannya PKI, karena tadi 7 setan desa itu. Nah itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi dengan Abang jelaskan tadi bahwa kondisinya memang tidak memungkinkan untuk PKI bangkit. Tapi yang gaya baru apakah akan bangkit? Itu yang penyerangan ulama itu kan jelas orang ini akur agama. Dan dia bukan bagian dari partai komunis yang tidak peduli. Dan ODGJ ya benar. Nah, terus kemudian infiltrasi itu seperti apa? Tidak mudah sekarang, ya kan? Media sekarang ini sudah terbuka. Kita bisa mendownload manifesto Partai Komunis itu di internet. Dan masyarakat sekarang ini kritis. Komunisme, kenapa saya bilang anak zamannya? Kenapa PKI itu anak zamannya? Karena pada saat itu harus kita akui bahwa masyarakat kita ini kan masih banyak yang buta huruf, ya. Masyarakat kita ini ya masih bisa antara petik disebut bodoh kan, tidak punya pembelajaran kecuali satu arah, ya, bukan dua arah seperti itu. Dan sekarang ini dulu tidak ada pembanding, ya kan?
Dulu polanya indoktrinisasi, sekarang kan sulit untuk melakukan itu, kecuali organisasi-organisasi SMA seperti ISIS dan lain-lain, itu memang organisasi indoktriner. Tapi kalau di luar itu kan tidak mudah untuk melakukan itu, ya kan? Kalau misalnya kita infiltrasi masuk ke organisasi tersebut, mau komunisme model baru seperti apa, ya kan? Keadaan objektif sekarang ini justru akan menjadi penjara bagi mereka yang mau memaksakan komunisme tumbuh lagi. Sekarang ini orang tidak memikirkan ideologi lagi, memikirkan ideologi stick itu tadi. Iya, masyarakat kita makin pragmatis tuh. Iya. Ya, kalau misalkan bahwa kita akan, saya sulit menjelaskannya, tapi kita selama 75 tahun terakhir ini, jujur kita belum pernah mengalami yang disebut civil war, kan? Perang saudara dalam kondisi terbuka, ya kan? Ya. Apa yang terjadi di Aceh itu lokal, daerah operasi militer itu kekerasan negara ya terhadap warga sipil Aceh, pelanggaran HAM di situ. Apa yang terjadi pada peristiwa Mei itu pembantaian. Pada 1 Oktober 1995 dan sesudahnya itu perbuatan saling membantai, ya kan? Untung dan kawan-kawan yang menculik dan menembak mati para jenderal dibalas lagi oleh orang yang memang kelompoknya sudah benci dengan Partai Komunis, melakukan pembantaian secara hadap massa PKI. Perbuatan saling membantai. Kita tidak pernah melalui fase-fase seperti itu, jadi kita dengan mudahnya bisa bilang bahwa Partai Komunis itu akan muncul lagi seperti itu. Kita tidak terlalu mudah melupakan, tapi terlalu mudah juga untuk membangkitkan kenangan yang pedih. Ya kan? Ya udahlah, kemarin maafin aja Pak Harto kan, itu padahal banyak betul pelanggaran HAM zaman Pak Harto kan. Nah, terus kemudian mau menaikkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional itu hak, ya kan. Tapi di situ bisa kita lihat terus kemudian bahwa bangsa kita ini mudah melupakan, mudah memaafkan, tapi mudah juga membangkitkan kenangan pahit, kenangan sedih tergantung kepentingan kita. Romantisme ya. Iya, romantisme nanti muncul lagi. Ini kenapa isu PKI itu baru muncul pada masa Pak Jokowi, juga bingung kita kan. Kenapa nggak zaman Pak SBY? Ya kan, pada zaman Bu Mega nggak ada, padahal bapaknya ada menurut satu versi dituduh walaupun bukan pelaku, ya kan, seperti itu. Ya kan, Gus Dur orang yang berusaha meminta maaf kepada bekas tahanan politik itu pun dicerca orang, bahkan oleh warganya sendiri di Nahdlatul Ulama. Kita terlalu timpang gitu. Kalau sudah suka benar, kalau udah benci betul. Kita belum bisa seimbang tadi itu ya, seperti saya bilang tadi, di sisi kanan ini ada jenderal, putri jenderal tendean yang dibantai oleh Sukaruntung, ya, yang dimotori bagaimanapun terlibat beberapa tokoh PKI. Di sini ada ratusan ribu, mungkin jutaan PKI atau pendukung Presiden Soekarno yang dibantai. Ya, kita suka-suka kita ada di mana ini? Kalau kita ini nggak suka PKI, ya ini yang bisa besarin, ya kan? Kalau kita ini pendukung PKI, kita lupa bahwa ini nyawa orang dan ini bukan ayam. Kalau kita sepakat dulu bahwa di peristiwa 65 itu ada dua bentuk atau ada dua gelombang pembantaian, pembunuhan. Yang pertama pembunuhan terhadap para jenderal dan pertama dan pembantaian massal terhadap ratusan ribu, dan kita memperlakukan nyawa mereka ini sama, baru kita imbang, baru kita bisa mengatakan bahwa kita nggak perlu khawatir dengan Partai Komunis Indonesia, atau turunannya atau anak cucunya dan lain-lain, karena semuanya adalah korban. Tapi kalau kita ini tidak bisa jernih melihat kacamata karena mungkin Anda atau siapa dulunya adalah korban dari
kejahatan Soeharto atau bagian dari Tapol, terus Anda bilang bahwa pelakunya Soeharto tanpa bukti, terus mengatakan bahwa Angkatan Darat terlibat, tidak ada bukti, padahal yang sebelah ada Jenderal Angkatan Darat. Terus Anda mengatakan kalau Anda di sisi Orde Baru, Anda bilang buta pelakunya adalah Bung Karno, PKI, semua orang PKI itu terlibat. Itu bebaskan dulu. Jadi orang yang gampang atau mudah terpengaruh adalah orang yang belum bisa berpikir objektif dan seimbang. Objektif dan seimbang ini dua hal yang berbeda. Kalau objektif itu kan kita bisa melihat seluruhnya kan, komprehensif, komprehensif, bukan secara parsial. Tapi kalau kita bisa melihat dengan seimbang, itu adil. Itu kan. Dan masalah sekarang ini, setelah kita melihat masalahnya seimbang, ya, bahwa nyawa 7, 8, 10 orang ini sama dengan nyawa jutaan orang yang hilang ini, sama nilainya, ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua adalah korban. Baru kita melihat pada tugas anak muda nih ya, sekarang ini sudah selesai masalah hukumnya yang 7 orang, pelakunya sudah ini. Nah sekarang gimana yang 500-600 ribu orang keadilannya dipulihkan, ya kan? Oke, saya pernah dengar dari seorang perwira Kopassus yang pernah saya wawancarai, yang dia adalah angkatan pasca 65. Dia cerita bahwa sampai sekarang Angkatan Darat konsisten tidak mau menerima anak bekas PKI masuk Angkatan Darat. Nah, itu hak Angkatan Darat. Itu sebuah hak yang harus kita hormati. Tentara yang lain juga mungkin melakukan seperti itu, polisi. Tapi anak turunan PKI ini kan banyak tidak tahu apa-apa, apalagi yang bukan PKI, kayak anak-anaknya Pak Pram, apanya nggak tahu apa-apa. Mereka juga punya hak hidup, ya kan? Pada masa Orde Baru mereka ini nggak bisa minjem duit ke bank, nggak bisa masuk PNS. Saya cerita salah satu putra Aidit yang namanya Iwan, itu pernah jadi pejabat di Petronas, itu sampai diangkat anak oleh sahabat Aidit yang bukan PKI, diam-diam diangkat anak. Jadi si profesor di ITB ini anaknya banyak, 12 atau 13, masukin satu, jadi kan nggak ketara kan, selamatkan. Waktu itu pihak tentara ya, pemerintah waktu itu Pak Harto sempat kehilangan anak Aidit ini. Tapi mana ini hilang? Akhirnya berhasil diselamatkan sampai dia lulus S1 dari ITB. Begitu dia lulus ITB, dia pergi keluar dari Indonesia. Sementara adiknya Ilham, begitu dia mau tes ITB ditolak langsung. Nah ini kan kasihan, ya kan? Kalau pemerintah begitu takutnya dengan mereka, bahwa hanya anak-anak, kan pemerintah bisa mengontrol mereka. Ya kan? Pemerintah punya lembaga-lembaga negara dan nggak punya kuasa, tapi mematikan hak hidup mereka, mematikan keupayaan dan keberlangsungan hidup mereka mencari makan, ini kan zolim, ya kan? Ini kan zolim, sangat zolim. Orang nggak boleh kerja, nggak boleh cari makan, nggak boleh kuliah, nggak boleh dapat pendidikan yang layak, mereka nggak boleh berkarir. Nah, oke, pada saat itu PNS harusnya sejarah waktu itu ya, TNI, Polri, PNS nggak boleh masuk anak-anak PKI. Tapi di swasta mereka juga dijegat, nggak boleh masuk. Ini kan memotong rantai makanan orang gitu kan, dosa warisan ya. Dan ini dosa warisan, dan kita orang Islam tidak mengenal dosa warisan seperti itu kan. Saya pernah ngobrol dengan salah satu putra tamu, dia bilang kayak ini mau gimana mau hidup, katanya begitu kan. Oke lah bapak, saya salah dan berdosa, tapi saya katanya gitu, saya tidak tahu apa-apa, saya mau makan, saya mau hidup kan. Ini sudahlah dia dendam, mungkin ada dendam di dalam dirinya, dia nggak boleh hidup. Jadi ini sebenarnya yang harus diselesaikan adalah karena kalau mengadili pelaku yang pembantaian sekian ratus ribu orang itu sudahlah, itu sudah lalu, pelakunya juga mungkin udah nggak ada kan. Tapi bagaimana merehabilitasi mereka? Nah, kalau misalnya pemerintah disuruh minta maaf, kalau saya sih melihat itu sesuatu yang nggak masuk akal. Karena pelaku 1 Oktober itu bukan negara dan bukan pemerintah, melainkan segerombolan petualang. Iya kan? Yang Untung dan kawan-kawan itu petualang kalau saya lihat.
untung-untungan, ya taunya untung dia kan. Bagi saya untung, Suparjo dan lain-lain itu petualang, ya kan, sekelompok petualang yang coba-coba mau nyuri jenderal. Kalau sukses dia akan dapat apa, kita nggak tahu. Apa yang terjadi 1 Oktober itu, ternyata mereka gagal. Mereka yang kena sembelih, mereka yang tembak mati, hilang semuanya kan. Jadi apa namanya berbeda gitu kan. Jadi suatu perbuatan yang untung-untungannya sama sekali nggak ada untungnya dan nggak bermanfaatnya, bahkan merusak negara gitu. Terus saya mau klarifikasi saya. Anda tadi bilang saya baca dokumentasi yang ada, saya nggak pernah baca dokumentasi gitu kan. Ya apalagi nggak ada, saya nggak pernah baca. Yang saya baca adalah yang memang sudah dideskualifikasi. Deskualifikasi itu adalah data-data yang dulu pernah rahasia terus dibuka kepada umum, dan itu bisa menjadi bahan disertasi, tesis, dan skripsi saya. Selain itu ya saya tidak membaca yang lain. Jadi ini bukan meminta maaf. Ya, pemerintah ya aneh juga kalau Jokowi ngomong saya minta maaf ya, dia belum lahir kan. Baru umur 4 tahun tahun 65 kan. Sekarang usaha pemerintah untuk membuka mata rakyat Indonesia ini loh sebenarnya terjadi 1 Oktober jam 5 pagi. Ini korbannya yang ratusan ribu, bahwa antara 7, 8, 10 orang yang terbunuh dini hari, para jenderal dengan 500.000 ini harganya sama-sama nilainya tinggi. Mereka punya sama hak yang sama, bahwa 1 juta nyawa satu orang sama dengan 1 juta, nyawa 7-10 orang itu jumlahnya sama dengan 500.000 atau 1 juta, dan dibuka kepada publik berapa sebenarnya yang meninggal terbunuh pasca 1 Oktober 65 itu, yaitu ya kematiannya sampai 6667 itu berapa. Karena kalau kita baca di beberapa buku yang ditulis oleh Robert Fripp, oleh Pak Hermawan Sulistyo, Profesor Hermawan Sulistyo, itu selama berbulan-bulan Bengawan Solo dan Sungai Berantas itu penuh dengan mayat anggota PKI yang diduga PKI, ya kan, yang bapaknya hilang, ya kan. Kita banyak menemukan itu sekarang. Enggak ketemu bapak ibu yang meninggal, 1 aja lewat, dua-duanya ada yang lewat. Bapaknya mungkin kemudian raya, ibunya gerwani hilang semua gitu kan. Nah, ini dampak psikologisnya itu sama dengan para putri para jenderal itu kan. Nah, dia bersikap adil, seimbang gitu, dan kemudian ya pemerintah ya terbuka dan merehabilitasi mereka yang menjadi korban. Jadi yang direhabilitasi ya ratusan ribu, kemudian memberikan perhatian kepada, kalau saya yakin Kota Jenderal sudah diberikan perhatian, mungkin lebih diperhatikan lagi dan lain sebagainya, karena ini nyawa orang. Saya nggak tahu Indonesia itu seperti yang mungkin menganut kata Stalin ya, kematian 1 orang adalah tragedi, kematian sekian juta orang adalah statistik. Wah, itu kan bahaya kalau ini seperti itu kan. Kalau orang mati 1, 2, 3 orang mah tragedi. Kalau udah ratusan ribu orang mati kena COVID, tragedi apa statistik gitu kan? Iya kan? Ya itu kan akhirnya kasihan masyarakat kan gitu. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir Bang. Sekaligus mungkin closing dari statement Abang lah. Satu ini yang terakhir, menurut Abang apa yang harus, mungkin tadi sudah ada yang disinggung, tapi maksud saya dalam bentuk kalimat, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini, terutama dalam hal tadi kalau saya tangkap kan banyak Abang bilang bahwa banyak sejarah yang juga tidak seimbang. Apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini untuk seperti apa untuk PKI ini gitu.